Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, 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 ya. Oke, sudah satu, dua, tiga, masih tiga lagi jadilah. Nanti biar menyusul. Risiko terlambat menyusul, ya. Baik, materinya sebentar saya share dulu ya. Mana nih? Oke. Kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Sekali lagi, satu, dua, tiga, tiga baru tiga ini. Oke. Jadi kita lanjutkan materinya. Kali ini uh, membahas inferensi atau kalau kita bicara inferensial atau inferences itu yang berkaitan dengan estimasi atau pendugaan dan pengujian yang berkaitan dengan parameter populasi, ya, dengan parameter populasi. Karena kita bicara dalam ranah statistika parametrik, ya, bahwa asumsi utama dari distribusi statistika parametrik itu adalah normal multivariat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya pada bab 4 ya. Oke, jadi sebagaimana kita pernah belajar dalam statistika univariat ya, uni satu, variat satu variabel ya. Sewaktu dalam statistika univariat, maka asumsi utama adalah distribusi dari data ataupun error itu adalah normal. Karena cuma univariat normal, maka parameternya adalah rata-rata populasi yang biasanya dinotasikan dengan mu dan varian populasi yang dinotasikan dengan sigma kuadrat. Ya. Nah, dalam statistika univariat, kalau kita ingin menguji yang berkaitan dengan mu, misalnya hipotesis nolnya, adalah mu sama dengan mu nol, ini bacanya ini notasi saja. Mu nol ini adalah mu atau rata-rata populasi yang ada pada hipotesis nol ya. Jadi di sini bisa berapa saja di sini angka ya. Nah, kita tahu bahwa secara umum mu itu bisa dari minta hingga sampai plus tak hingga. Oke. Jadi hipotesis tandingannya sementara kita menggunakan notasi tidak sama dengan ya. Boleh sih lebih kecil atau lebih besar juga boleh. Sekali lagi bahwa hipotesis satu atau hipotesis tandingan ini adalah ingkaran dari hipotesis nol. Ya, andai kan kita punya sampel acak nih biasanya x1, x2, xn. Ingat ya ini x-nya bukan tebel, x-nya biasa x titaan biasa. Artinya dia univariat ya. Datanya n. Jadi kalau di sini dikatakan random sample ini contoh acak. Artinya masing-masing ini saling bebas ya. Masing-masing ini saling bebas dan kalau di sini dikatakan dari populasi normal, maka dia selain bebas, dia masing-masing memiliki atau dari distribusi yang namanya normal ya. Maka untuk menguji hipotesis ini apabila contoh acak itu, nah ini asumsinya ya, apabila contoh acak tersebut dari populasi normal, maka statistik ujinya, statistik yang digunakan untuk mengujinya adalah T. Ya. Di mana rumusnya adalah, ini rata-rata sampel itu ya data sampel ini jumlahin dibagi banyaknya data, rata-rata biasa ya. Kemudian S ini adalah akar dari varian, ini varian sampel ya. Nah, N adalah banyaknya data ya. Jadi nggak ada sesuatu yang asing lagi karena semua
informasi ini diberikan. Ya, tinggal kita menghitung saja. Kalau misalnya X rata-rata dan S-nya belum dihitung, ya perlu dihitung. Makanya kalau kita diberikan data sampel seperti ini, setidaknya statistik sederhana yang kita cari adalah yang pertama rata-rata sampel, yang kedua varian atau standar deviasi, yang ketiga ukuran sampelnya atau banyaknya sampel, ya. Oke. Nah, bagaimana kita menolak atau menerima hipotesis nol ini? Ya tentunya cara yang salah satu aturan penarikan kesimpulannya adalah kalau statistik univariat kita lihat harga mutlaknya, misalnya yang paling gampang harga mutlaknya, ya. Harga mutlaknya apakah memenuhi apa namanya kriterianya apa tidak. Jadi kita hitung nilai peluangnya, ya, bahwa distribusi T ini, bahwa distribusi T statistik uji ini, apabila hipotesis nol benar, maka distribusinya adalah namanya T, ya, sebaran students T, jadi T student, ya, dengan derajat bebas, ya, degree of freedom-nya banyaknya data dikurang 1, ya, banyaknya data dikurang 1. Nah, apabila nilai peluangnya lebih kecil daripada taraf nyata pengujian, maka bahwa data ini, ya, tidak mendukung hipotesis nol, artinya yang didukung adalah hipotesis tandingan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya harga mutlak ini atau T ini kita kuadratkan? Jadi kalau ini kita kuadratkan, jadi ini kuadrat nih, kuadrat di atas, kalau sebelah kiri dikuadratkan, sebelah kanan juga dikuadratkan. Jadi kalau dikuadratkan, ya, maka kita kan punya X rata-rata dikurang mu0 kuadrat dibagi X kuadrat per N, ya. Dimana kalau ini kita tuliskan, kita akan akan meniru ini yang akan kita gunakan dalam pengembangan uji, mungkin orang pertama kali membuat statistik untuk uji multivariat, ya. Jadi di sini kan bentuk kuadratik, ini kuadrat, ya, taruh kiri 1, taruh kanan 1, di sini adalah 1 per S kuadrat, jadi ini S kuadrat, ini pangkatnya -1, N, ya. N-nya jadi ke atas ini, karena ini per N-nya di bawah, jadi N-nya jadi ke atas. Nah, sama saja kita bisa menggunakan harga mutlak T ini atau T kuadrat ini, ya. Hipotesis nol ditolak apabila harga mutlak T ini besar atau T kuadrat ini juga besar. Hipotesis nol mana? Hipotesis nol yang mana? Hipotesis nol yang ini tadi, ya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kalau tadi kita menggunakan T, statistiknya T kuadrat, T student, ya. Kalau ini dikuadratkan, ya T student itu dikuadratkan nilainya, ya. Oke. Nah, tetap saja derajat bebasnya masih N-1. Nah, jadi atas dasar itulah, ya, nanti yang akan digunakan sebagai pengembangan statistik untuk menguji hipotesis nol, yaitu vektor rata-rata populasi. Nah, oke. Jadi kalau kita ingin mengembangkan, sebetulnya mu0 itu, ya, jadi gini, ini adalah selang kepercayaan, ya, selang kepercayaan. Tadi kan mu0 itu kan hipotesis, nilai mu pada hipotesis 0. Nah, nilai mu pada hipotesis 0 itu kisarannya dari berapa sampai berapa sebetulnya. Kalau kita bangun selang kepercayaan, ya, bangun selang kepercayaan, maka kita bisa lihat bahwa kalau ini apa namanya sebagai harga mutlak nih, ya, kan ini do not reject itu kalau kita menginginkan hipotesis nol ini diterima, ya. Kalau kita menginginkan hipotesis nol diterima pada taraf nyata alfa, taraf nyata pengujian alfa, ya, atau selang kepercayaan apa namanya selang pertanyaannya, kalau taraf pengujiannya 5%, selang pertanyaannya 95%, ya. Nah, itu dari sini bahwa harga mutlak ini harus lebih kecil dari nilai tabelnya, kan begitu. Kalau hipotesis 0 ditolak atau H1 ini diterima harus lebih besar, ya, lebih besar, atau nilai peluangnya lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Nah, menghilangkan harga mutlak itu sama saja di sebelah kiri ini, ya, sebelah kiri dari, kalau ini harga mutlaknya dihilangkan, sebelah kiri ini ada tanda notasi sama lebih ke, di sini lebih besar sama dengan di sini,
di sebelah kirinya min dari T N-1 alfa per 2. Nah, jadi gitu ya, min. Nah, jadi sehingga kalau ini kita mau rubah apa namanya, kita inginkan bahwa X rata-rata dikurang mu0 dibagi S per akar N yang di tengah ini di antara min T N-1 alfa per 2 sampai T N-1 alfa per 2, di sini bukan min, si plus. Nah, kalau kita inginkan mu0 saja, maka kita bisa modifikasi kanan kiri dikalikan S akar N, kemudian dirubahlah di sini apa namanya, rata-rata X ini dipindahkan ke kiri dan kanan. Dan akhirnya kita dapatkan ini. Ya. Kita dapatkan bahwa mu0 itu letaknya di antara X rata-rata, ya, yang dikurang sampai ditambah, atau yang dikurang sesuatu sampai ditambah sesuatu ini. Sesuatu ini lebarnya, ya, lebarnya. Dan ini sangat tergantung dari derajat bebas S dan akar N. Ya. Nah, ini yang disebut selang kepercayaan. Ya. Nah, apabila selang kepercayaan, ini ada kaitannya dengan pengujian hipotesis, ya, pengujian hipotesis nol. Nah, apabila misalnya kita sudah dapatkan batas bawah dan batas atas ini, ya, nilainya apa namanya, kita peroleh berdasarkan data, dan mu0 pada hipotesis nol itu kita ganti yang ada di luar ini, di luar selang percayaan ini, maka sudah jelas bahwa hipotesis nol akan ditolak. Karena di sini kan daerah di mana hipotesis nol itu akan diterima. Untuk mu0 berapa saja? mu0 yang letaknya di sini, ya. Itu apa namanya, hubungan antara pengujian hipotesis dan selang percayaan. Nah, untuk statistik univariat. Nah, perhatikan sekarang. Bagaimana dengan statistik multivariat? Ya, multivariat artinya kita mengamati variabelnya bukan hanya satu, tapi ada sebanyak p, ya, p variabel. Dan mu-nya ini mu-nya tebal nih, ya, mu-nya tebal. Nah, kalau kalian menulis tidak dengan komputer, pakai tangan, mu ini kasih garis bawah, artinya dia vektor, ya, garis bawah. Karena kan kalau pakai ballpoint gitu atau pensil kan kita tidak bisa membedakan bagaimana membedakan tebal sama tidak tebal, ya. Oleh karenanya untuk membedakan, gampangnya kasih garis bawah itu yang menandakan bahwa dia vektor, ya. Nah, kalau kita lihat di sini merupakan generalisasi, ya, generalisasi dari persamaan 51 tadi, 51 ini, ya. Oke. Nah, ini. Jadi di sini generalisasi, hanya di sini bukan S kuadrat. Karena ini kan univariat nih. Nah, di sini S-nya ya matrik varian kovarian karena menyangkut lebih dari satu variabel, ya. Jadi di sini N, ya, N ini biasa, ini sama persis ini, ya. N-nya ada, hanya di sini X-nya tebal nih. Ini vektor, ya, ini vektor X rata-rata. Artinya ada rata-rata variabel pertama, rata-rata variabel kedua, sampai rata-rata variabel ke P. Secara umum ada P, ya. Jadi ini adalah statistik yang disebut dengan T kuadrat, ya, T kuadrat. Nah, T kuadrat ini yang mengemukakan pertama kali adalah namanya Hotelling. Nah, jadi Hotelling ini adalah yang mempublikasikan pertama kali yang menggunakan, ya, yaitu Harold Hotelling ini, ya. Nah, ini salah satu pionir analisis multivariat, harus tahu, ya. Nah, lihat ini vektor, ya, ini vektor rata-rata nih. Jadi tadi seperti saya sebutkan, berarti vektor ini ada P komponen, jadi ada rata-rata dari variabel 1, rata-rata variabel 2, dan seterusnya sampai rata-rata variabel ke P. Nah, karena ada banyak variabel sekaligus, maka juga selain ukuran masing-masing variabel itu sendiri yang notabene ukuran penyebaran itu adalah varian, maka harus ada ukuran bagaimana satu variabel itu dengan yang lainnya yang kita sebut dengan ukuran keeratan hubungan antar variabel itu, ya, yang disebut dengan kovarian. Jadi ukuran keeratan variabel itu bisa korelasi, bisa kovarian, ya. Ini kovarian. Jadi ini matriks varian kovarian berukuran P kali P, ya. Ini vektor, ya, karena ini salah satunya ini vektor baris, ya. Oke. Nah, ini vektor baris kayak gini. Jadi kalau ini P kali 1 berarti P baris 1 kolom, ya. Jadi
Ini vektor mu 0, artinya mu parameter 1 pada hipotesis 0, mu parameter 2 pada hipotesis 0, dan sebagainya ya. Bukan, variabel 1 pada hipotesis 0, variabel 2 pada hipotesis 0, sampai variabel P pada hipotesis 0 ya. Nah, kemudian hoteling ini ya mengembangkanlah apa namanya statistik T kuadrat hoteling itu ya, yang juga digunakan untuk menguji hipotesis. Hipotesisnya apakah mu sama dengan mu 0, tapi vektor ya. Ini bukan vektor nih, skalar. Jadi apakah vektor mu sama dengan vektor mu 0, maka statistiknya adalah T kuadrat hoteling yang formulanya adalah ini ya. Nah, ternyata dalam pengembangannya bahwa T kuadrat hoteling ini ada kaitannya dengan distribusi yang namanya F ya. Ini distribusi F, sebaran F ya. Nah, jadi si T kuadrat ini tidak perlu distribusi sendiri karena ada hubungannya dengan distribusi F. Jadi distribusi T kuadrat ini sama dengan distribusi F dengan derajat bebas P n min P. P-nya adalah, ingat, P-nya adalah banyaknya variabel ya. N min P adalah derajat bebas Galat. Ini derajat bebas Galat. Banyaknya apa namanya pengamatan dikurangi banyaknya variabel ya. P n min P gampang kan? Nah, nilai ini dikalikan n min 1P kali n min P. Nah, ini jadi nilai ini tabel ini berapa dikalikan nilai ini. Nah, itu adalah distribusi dari T kuadrat. Artinya T kuadrat ini berdistribusi ya, proporsional terhadap distribusi F dengan derajat bebas P n min P. Ya, P maksudnya ini dua kali. Derajat bebasnya ada dua. Yang pertama P, yang kedua n min P. Ya, ini artinya proporsional terhadap. Kan ini dikalikan konstanta. N adalah banyaknya sampel, P-nya adalah banyaknya variabel. Ya, oke. Nah, jadi hipotesis 0 yang sama dengan vektor rata-rata populasi sama dengan vektor rata-rata populasi pada 0 nih, mu 0 ini ya, itu akan ditolak kalau nilai T kuadrat hitungnya, jadi kalau nanti ada datanya ini dihitung, nilainya melebihi dari nilai ini ya. Nah, gitu. Jadi untuk meringkas apa yang baru saja saya sampaikan ya, ini ada dua hal. Yang pertama ini misalkan ini contoh acak ya. Contoh kalau tadi di depan X-nya nggak tebal, ini X-nya tebal, artinya ini vektor ya. Masing-masing ini P variabel. N ini sampel, ukuran sampelnya ada N. Jadi vektor X1, vektor X2 sampai vektor Xn ini adalah contoh acak dari distribusi normal multivariat ganda P ya. Dengan parameter vektor rata-rata mu dan matriks varian kovarian sigma. Bacanya begitu. Nah, maka ini vektor rata-rata tersebut, rata-rata sampelnya itu sama dengan ini ya. Kemudian matriks varian kovarian populasinya adalah ini ya. Oke, dalam model linear sudah kita berikan teladan bagaimana menghitung ini ya dengan notasi matriks. Oke. Nah, alfa ini adalah peluang ya. Peluang bahwa T kuadrat itu lebih besar dari ini, menolak hipotesis 0 kan gitu ya. Apabila hipotesis 0 benar. Kalau hipotesis 0 benar, artinya distribusi T kuadrat itu sama dengan ini. Ya. Jadi ini adalah T kuadrat hitung. Jadi ini adalah apa namanya kriteria penolakannya. Tolak hipotesis 0 apabila T kuadratnya is too large. Too large ya. Too large itu notasinya bukan lebih kecil. Kalau lebih kecil bisa negatif nanti. Kalau too large ini kuadratik, nggak mungkin ada nilai negatif, jadi ini lebih besar. Ya. Nah, T kuadrat sendiri itu ini. T kuadrat sendiri itu ini. Sesuai rumus tadi. Ya. Ini T kuadratnya. Jadi, alfa itu adalah peluang menolak hipotesis 0 ya. Apabila hipotesis 0 benar, hipotesis 0 benar itu kalau distribusinya ini ya, tabelnya yang digunakan adalah F P kali N min P pada taraf alfa tertentu. Nah, inilah yang disinilah
yang disebut dengan apa namanya, kalau satu variabel itu selang kepercayaan ya. Kalau ini wilayah kepercayaan. Karena ini apa namanya, matriksnya berukuran P kali P, meskipun ini nanti kalau ini apa kita hitung ini jadi skalar ya, ini jadi skalar ya. Oke, jadi ini adalah namanya yang di kotak ini ya, yang di kurung persegi ini adalah wilayah kepercayaan ya. Jadi nilai alfa ini diperoleh kalau ini kan apabila nilai mu dan sigma ini benar ya, nilai mu dan sigma ini benar. Artinya hipotesis nol apa namanya, itu untuk mu sama dengan nilai yang berada pada hipotesis nol. Untuk hipotesis nol benar ini ya, ini daerah penolakannya. Oke. Nah ini sekali lagi ini tabel F ya. Oke. Nah jadi misalkan nih, jadi kalau ilustrasinya tadi mu sama dengan mu nol, cuman ini tebal mu-nya vektor, T kuadratnya sama dengan ini ya. Nah ini kalau kita lihat bentuk dirubah menjadi bentuk kuadratik ya, bentuk kuadratik. Ini n-nya berbagi akar n kali akar n, akar n kali akar n kan n ya. Kemudian ini ya, ini tetap vektor rata-rata sampel dikurangi vektor rata-rata pada hipotesis nol ya. Ini ada sebelah kiri transpose, ini matriks baris, vektor baris, ini vektor kolom ya. Jadi sehingga hasilnya menjadi skalar nanti. Ini adalah S ya, rumus S ini S besar, matriks varian kovarian sampel ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan rumus ini ya di halaman 212 ini, halaman 212, di halaman 213-nya, ya. Ini dikatakan bahwa ya kalau NP 0 sigma, NP 0 sigma ya. NP 0 sigma itu multivariat normal dengan vektor rata-rata populasi yaitu vektor 0. Jadi rata-ratanya untuk semua variabel itu 0 semua. Dan matriks varian sigma ya. Ya, oke. Vektor acak. Jadi ini yang mengkombinasikan, jadi T kuadrat ini mengkombinasikan ya vektor acak dari multivariat normal ini ya, ini kan ya, dengan distribusi yang namanya wizard. Wizard itu distribusi dari matriks acak, wizard random matrix ya, ini wizard ya, oke. Ini wizard, oke. Ini analog karena ini analog dengan statistik pertama kali yang kita buat ya, Kalau dalam univariat di sini adalah random normal, ini random normal ya untuk satu variabel. Di sini juga random normal tapi vektor banyak variabel, oke. Hanya di setengahnya, kalau di sini distribusi yang di tengah di sini adalah chi kuadrat ya, chi kuadrat yang terskala, yang kita tahu bahwa apa namanya distribusi dari S atau varian sampel itu ya, ini bagian di sini ya, itu chi kuadrat yang terskala, scale, jadi proporsional terhadap chi kuadrat. Oke. Nah ini teladannya untuk andaikan kita punya data nih ya, ini ya, ini vektor X rata-rata ya, vektor matriks ya, matriks data ini. Matriks data ini pengamatannya 3, 1, 2, 3. Kalau ini nggak ada, kalau apa namanya di buku kan tebel begini, ini matriks ya. Oke. Kemudian ini datanya 3, variabelnya ada 2. Ya. Andaikan kita ingin menguji apakah kalau ini merepresentasikan mewakili populasinya, apakah kita bisa katakan bahwa populasi tersebut dari populasi normal yang rata-ratanya variabel pertamanya 9, variabel keduanya 5. Nah, ya. Ini kan ada dua variabel ya. Nah, di sini yang dihipotesiskan pada hipotesis 0 ini
rata-ratanya 9 sama 5. Kalau ini kita lihat rata-rata sampelnya 16, 24 bagi 3, 8. Kemudian ini 18 bagi 3, 6. 86 nih. Padahal yang diputuskan ini 95. Ya, ini 95, ini 86 ya. 86 dari mana? Dari hitung ini ya, dari itu ya. Kalau di sini nggak ada aksen ini, nggak ada transpose begini, dia adalah vektor kolom ya, vektor kolom. Meskipun di sini matriksnya seperti ini, jangan salah ya. Ini komponen X rata-rata satunya, 8 X rata-rata 2-nya, 6. Oke. Nah, di sini tidak ada informasi, kita harus menghitung S, matriks varian kovarian ya. Nah, 6, 10, 8, 6, 10, 8 ini variannya 4 kalau dihitung ya. Caranya ini kalau manual, kalau pakai kalkulator ya masukin aja 6, 10, 8. Variannya berapa? 4. 9, 6, 3. Variannya berapa? 9 ya. Sedang kovariannya perkalian ini. Ya, tapi dikurangi dulu 6 dikurang 8, 9 kurang 6 kalikan. 10 kurang 8. 8 dari mana nih rata-ratanya? Ya, 6 kurang 6 ya. Itu. Setelah itu dibagi N-1. Ini 2 kenapa? N-1 ya, N-1 ya. Jadi itu. Jadi kita punya S-nya ini. S-nya ini ya. 2 kali 2 nih. Jadi inverse-nya ini. 1/3, 1/9, 1/9, 4/27. Jadi nanti bisa pakai Excel nanti dicoba ya. Nah, sehingga T kuadratnya sama dengan ini N kali ya. Ini X1 dikurangi rata-ratanya, X2 kurangi rata-rata pada hipotesis 0. Ingat ya, hipotesis 0-nya 9 sama 5 sebagai pengurang di sini. Sebagai pengurang ya. Sebagai pengurang di sini. Nah, jadi kalau ini kita hitung nilainya 7/9. Nah, 7/9 itu ya, 7/9 itu nanti apakah lebih besar daripada tabelnya apa enggak? Nah, gitu kan. Nah, ini dihitung. Kalau tabel F2 ini 2 itu variabelnya 2. Variabel pertama ini P-nya ya. Ini N-P-nya 3 kurang 2, 1. Nah, ini cari di tabel berapa ya. Kemudian nilai di sini berapa? Ya. Dikalikan tabel F tadi. Nah, kemudian 7/9 itu dibandingkan dengan nilai ini ya. Nah, kan gitu kita lihat. Kalau ini nilainya kecil, kurang dari 1 ya hipotesis 0 diterima gitu ya. Kalau ini besar baru. Kan ini kecil nih ya, T kuadratnya kecil. Lebih besar, nilai semakin besar misalnya ini kan nilainya berapa tergantung, asal lebih besar daripada nilai ini yang sebenarnya. Dari tabel bisa ya. Oke. Nah, kadang datanya itu sudah diberikan dalam bentuk statistik ringkas seperti ini. Andai kan misalnya ini ada pernyataan perspirasi ya, keringat dari 20 healthy female was analyzed ya. Jadi 20 female perempuan sehat ya kan gitu kan. Sampelnya berapa? N-nya 20. Yang diamati apa? Ini laju berkeringat nih, sweat ya. Jadi berkeringat. Ini sodium konten sodiumnya ya, Na itu. Kemudian ini potasiumnya. Jadi ada 3 variabel. Ini variabel pertama, kedua, ketiga. Ini variannya, varian pertama, kedua, ketiga. Ini kovariannya. Andai kan sudah diberikan seperti ini, ya. Jadi kan data aslinya nggak tahu. Hanya diberikan informasi X rata-rata ada, S-nya ada, N-nya ada. Kemudian diminta menguji. Nah, diminta menguji H0-nya rata-rata pertama 4, rata-rata kedua 50, rata-rata ketiga 10. Ini kan 4,6 nih sampelnya. Ini 45, ini 9 sampelnya. Ini kan yang diminta apakah sama dengan ini gitu. Kenapa kira-kira ini ya? Cuman ini ya kira-kira yang reasonable, oke, daripada membuat angka bilangan pecah-pecah ini. Misalnya bisa nggak angka ini kita buat yang gampang dihafal saja misalnya. Kok nggak 5 ya? Boleh saja, ini kan contohnya ya. Jadi mu nolnya ini, vektor mu nolnya ini di sini H1-nya tidak sama dengan ya. Nah, ini matriks 3 kali 3.
Sekarang kalau 3 kali 3, 4 kali 4 dan sebagainya nggak jadi masalah karena ada alat Excel yang bisa mencari inverse ya, inverse ini ya. Kalau zaman komputer masih di tahun era 70-an 80-an, nah ngitung 3 kali 3 seperti ini aja udah lama ini ya. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa menghitung lebih cepat. Dan T kuadratnya nanti bisa dicoba kenapa ini 9,74, mestinya nggak ada masalah lagi bagaimana mengalihkan ini secara eh, apa namanya langsung ya. 20 kali ini perkali matrik kan. Ini perkali matrik aja, matrik. Nah, 9,74. Nah, biasakan kalau belum terbiasa satu-satu ini kalikan dulu hasilnya, kalikan ini ya. Berapa? Setelah itu kalikan 20, oh di sini ya. Nah, oke. Nah, ini datanya nih. Datanya. Nah, dekan ketemu bahwa T kuadratnya 9,74 dan ternyata F 3,17 ya, 3,17 dengan alfa 10% ya. Ya, kok 10%, kok biasanya 5 sama 1 nggak apa-apa ini cuma kan alfa semakin kecil semakin bagus, kalau bisa 5% lebih bagus kan. Oke, ini diambil 10% ya. 10%-nya 2,44 ya. Nah, 19 itu 20 kurang 1, P-nya 3, 20 kurang 3 ini ya 3,353. Sehingga kalau kita kalikan 8,18. Nah, bandingkan nih T kuadrat sama ini. Oh, lebih besar. Kalau lebih besar, sebagai konsekuensinya bahwa hipotesis nol ini tidak diterima. Ya. Hipotesis nol mengatakan bahwa rata-ratanya itu 4, 50, 10. Nah, padahal sampelnya mengatakan rata-rata sampelnya 4,6, 45,4, 9,9. Nah, vektor ini tidak sama. Ini 40, 4, 50, 10 dan ini tidak sama ya karena hipotesis nol tidak diterima ya. Nah, jadi we reject, kita menolak pada taraf nyata 10%. Oke? Nah, oke, atas dasar itulah sebetulnya T kuadrat itu bisa dikembangkan untuk apa namanya hal-hal yang lain. Di sini dikatakan dalam persamaan 59 ini salah satu fitur dari statistik T kuadrat atau T kuadrat hoteling itu adalah invarian. Invarian itu tidak berubah. Ya. Invarian itu tidak berubah. Apabila ini under changes in the unit of measurement of X. Jadi kalau satuan pengukurannya berubah, misalnya datanya misalnya diukur dalam bentuk sentimeter gitu, kemudian dirubah ke dalam inci. Nah, itu kan sebetulnya hanya mentransformasi nilai-nilai X ini ke dalam nilai X yang baru, yaitu kalau misalnya satuan pengukurannya yang berubah ya. Karena XC ini adalah syaratnya harus non singular. Oke. Oke. Nah, sekarang bagaimana statistik T kuadrat hoteling itu kaitannya dengan uji rasio likelihood. Uji rasio likelihood. Jadi tadi kita menguji hipotesis nol rata-rata sama dengan vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata mu nol lawan vektor rata-rata sama dengan ini ya ini vektor rata-rata populasi sama dengan vektor rata-rata populasi pada hipotesis nol dan lawannya ini dengan menggunakan statistik T kuadrat hoteling ya. Nah, cara kedua ini dengan menggunakan apa yang disebut likelihood ratio ya, likelihood ratio test, uji ya. Uji rasio. Rasio itu pembagian A dibagi B ya. Apa yang dibagi? Likelihood. Likelihood ya. Oke. Likelihood itu kalau lupa likelihood itu fungsi kepekatan peluang bersama ya. Fungsi kepekatan peluang bersama. Oke? Nah, jadi begini. Kan parameter populasi multivariat itu ada dua. Yang pertama adalah vektor rata-rata populasi. Yang kedua matrik varian kovarian populasi. Ya, oke. Nah,
yang disebut dengan maksimum likelihood, ya, multivariate normal likelihood, ya, maksimum likelihood, ini likelihood ya, ini likelihood nih, likelihood ya. Likelihood itu fungsi kepekatan peluang bersama. Kenapa bersama? Ini ada P nih, ada P ya. Kalau cuma satu kan N berdua aja. Kalau ada P pengamatan, ya ini pangkat P ya. Jadi ini lebih sederhana ini. Ya. Oke. Oke. Nah, yang namanya maksimum likelihood adalah nilai fungsi kepekatan peluang bersama dari multivariat itu untuk mu dan sigma tertentu yang membuat nilai ini maksimum. Ini L itu likelihood. Ya. Kalau max, ya, max itu maksimumnya. Nah, maksimumnya dicapai. Oke, sorry, ini sudah maksimumnya ya. Kalau likelihood-nya, kalau fungsi kepekatan peluang apa namanya multivariatnya seperti bab sebelumnya, bab 4 ya, bab 4. Kemudian untuk maksimum likelihood-nya itu dicapai apabila mu-nya mu topi dan sigma-nya sigma topi. Di mana sigma topi itu rumusnya ini. Nah, jangan salah dengan S ya, jangan salah dengan S. Kalau S itu matrik varian kovarian sampel, di sininya dibaginya N-1 ya. Dan sorry, kita balik sini sebentar ya. S S. Nah, ini ya. Ini S. Dan ini besar nih. Ini Pubaca. Ya, ini Pubaca ya. Vektor Pubaca ya. Ini vektor Pubaca, ini vektor juga, ini rata-rata ya. Dan dibaginya N-1 itu S. Kalau sigma topi membaginya N ya. Membaginya N, sorry. Kita pelan-pelan tadi ya. Nah, ini baginya N. Jadi ini adalah maksimum likelihood. Jadi penduga varian kovarian populasi. Dengan menggunakan maksimum likelihood method. Ya. Maksimum likelihood method. Sedangkan untuk mu topinya, ya, ingat di sini X-nya kecil ya. Karena ini sudah penduganya, nilainya. Ini nilainya. Dan ini nilainya. Ya. X rata-rata kecil. Ya. Ini penduga juga ya, dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Oke. Nah, kemudian kan ada tadi ada unsur rasio tadi, untuk rasio ya. Nah, kalau hipotesis nol benar, ini kan L-nya nih, ini L-nya ya, mu pakai mu. Kalau hipotesis nol benar, maka mu-nya diganti mu nol. Mu-nya diganti mu nol ya. Ini. Jadi yang di sebelah kanan itu, ingat, sorry, kalau untuk melihat ini sudah maksimum likelihood-nya. Kalau fungsi kepekatan peluang bersamanya, ya kita harus lihat fungsi kepekatan peluang masing-masing normal multivariat ganda P di bab sebelumnya, ya. Sehingga dapatlah ini, ya. Ini L mu nol, likelihood, ya, likelihood pada mu nol, ya. Nah, yang disebut dengan maksimum likelihood ratio ya. Likelihood ratio itu ini persamaan 5:12 itu. Jadi maksimum dari kalau ini unconstrained ya, untuk semua kemungkinan mu, semua kemungkinan sigma. Ya. Ini sigmanya harus sama nih. Tadi sigmanya harus sama dulu. Yang beda itu mu nolnya. Mu-nya yang beda. Ini maksimum likelihood pada hipotesis nol. Jadi pada hipotesis nol, ya, kalau hipotesis nol benar, kita taruh ini sebagai constraint-nya. Oh, constraint-nya ini unconstrained, ini unconstrained, jadi tidak ada kendala untuk semua kemungkinan mu dan sigma. Di sini oke, hanya mu sama dengan mu nol. Nah, gitu ya. Nah,
Jadi kalau kita masukkan nilai ini 511 ini ya, 511 ini sebagai pembilang ya, dan yang sebelumnya 510 ini sebagai penyebut ya, 510 sebagai penyebut, maka maka ini ada perhitungannya panjang. Hasil akhirnya adalah ini. Oh, ternyata cuma rasio. Ya, tinggallah rasio dari sigma topi ini ya, determinan dari itu, ini determinannya. Dan determinan dari sigma pada hipotesis nol. Sigma pada hipotesis nol. Nah, ya. Nah, terus dipangkatkan N per 2. Kok ada N per 2? Ya ada, ini ada N per 2-nya kok. Kalau misalnya ini kita rasiokan antara persamaan 511 dan 510, hasilnya 512. Ya. Nah, oke, kalau begitu, supaya di sini nggak ada pangkat N per 2, kita pangkatkan lambda ini 2 per N. Di sini dipangkatkan 2 per N, berarti kalau di sebelah kiri pangkatkan 2 per N, sebelah kanan 2 per N juga, sehingga pangkatnya hilang. N per 2 kali 2 per N 1. Ya. Tinggal rasio inilah. Rasio ini yang disebut dengan Wilks lambda. Ya. Jadi rasio ini adalah statistik Wilks lambda. Jadi kalau dalam membaca outputnya SPSS dan sebagainya ada Wilks lambda, nah itu kalau untuk pengujian parameter populasi yang berkaitan dengan rata-rata populasi, nah itu Wilks lambda ini. Jadi Wilks lambda itu rasio ini, ya, untuk pengujian rata-rata populasi. Oke, nah jadi bagaimana hubungan antara Wilks lambda tadi dengan apa namanya T kuadrat? Oke. Oke, jadi kalau begitu ini lambda ya. Lambda ini kita kembalikan dulu 512 ini. 512 bersama 512 itu. Nah, kita balikkan ke formula ini, ke formula sigma-sigma itu ya. Ke formula sigma-sigma itu. Nah, lambda ini kan di sini kan kalau apa namanya pengujian yang pertama tadi tolak hipotesis nol apabila T kuadratnya besar. Kalau di sini apabila lambdanya kecil. Apabila lambdanya kecil. Jadi lebih kecil dari nilai tertentu. Ya. C alfa. Sangat tergantung dari alfanya. 5%, 1%, 10%. Nah ya. Oke, jadi C alfa itu dikatakan sebagai the lower, ya, lower batas bawah ya, nilai bawah ya, dari distribusi Wilks, dari distribusi lambda ini, dari distribusi lambda ya. Nah, kalau itu kita gandengkan dengan T kuadrat. Nah, T kuadrat, nah, maka hubungannya begini nih, ya. Kayak begini. Bahwa bahwa lambda pangkat 2n itu ya sama dengan 1 plus T kuadrat per n-1. Ya, ini hubungannya antara T kuadrat Hotelling dengan Wilks lambda. Jadi kalau T kuadrat Hotelling menolak hipotesis nol itu apabila T kuadratnya besar, nah, besar ya, semakin besar, maka semakin kecil ini ingat ya, 1 per. Nah, ini sesuatu bilangan yang besar untuk menolak hipotesis nol. Berarti kalau T kuadrat Hotelling besar, maka Wilks lambda ini harus semakin kecil. Nah, itu hubungan antara T kuadrat dan Wilks lambda itu bisa dinyatakan, ini proof-nya ya. Jadi ini adalah contoh acak berukuran N dari sebaran populasi multivariat normal ganda P dengan vektor rata-rata mu dan matriks varian kovarian sigma. Ya. Maka uji dalam persamaan 57 berdasarkan T kuadrat itu ekuivalen dengan rasio likelihood ini. Karena ini ya. Karena ini. Jadi ini penjelasannya, proof-nya, ya, hubungannya, ya. Jadi bisa baca ini kebetulan kan nggak lompat-lompat ini, ya. Oke. Nah, jadi ini secara umum ya, yang namanya ingat ya likelihood. Jadi kalau membaca ini yang pertama likelihood fungsi kepekatan peluang bersama. Bersama apa? Nah, ini sampelnya. X1, X2, Xn. Kalau di sini bunyinya X1, X2, Xn, random sample, berarti random sample dari sebuah sebaran. Maka fungsi kepekatan peluang bersamanya adalah hasil kali dari fungsi kepekatan peluang masing-masing. Ya, oke. Itu aja. Nah, yang dimaksud dengan
secara umum yang namanya rasio itu pembagian dari dua likelihood, ya, likelihood rasio. Nah, yang di atas itu yang disebut dengan constraint. Ini kendalanya apa? Oke, theta yang berada pada theta 0. Ya. Kalau di sini theta yang berada dalam theta. Nah, padahal theta 0 ini theta pada hipotesis 0, yaitu lebih luas theta yang tidak ada constraint-nya ini. Jadi ini theta 0 itu berada dalam himpunan bagian dari theta ini, ya. Theta 0 itu lebih kecil daripada ini, ya. Jadi ini lambdanya harus lebih kecil dari C, ya. Ini bentuk umum dari suatu uji likelihood ratio. Jadi kalau ada dengar likelihood ratio test apa saja tergantung pengujian di sini, ya. Itu sebetulnya dari apa namanya, rasio dua likelihood ini. Tergantung apanya yang diuji. Ini bentuk umum dari parameter yaitu theta. Theta itu bisa vektor, ini vektor theta bisa vektor mu, bisa multivariat covarian gitu, ya. Nah, itu. Oke. Nah, selanjutnya nih, bahwa kalau kita sudah punya lambda ini yang merupakan rasio dari dua likelihood, ya, rasio dari dua maksimum likelihood ini, maksimum likelihood. Kalau kalau tadi hanya likelihood saja, ya, ini maksimum likelihood. Oh, maksimum likelihood juga sih. Ya, rasio dua maksimum likelihood, sorry. Ya, itu kalau kita kita lockkan, di-lockkan nilainya, kemudian dikalikan min 2, jadi min 2 log rasio likelihood ini, distribusi dari ini, ingat ya, distribusi dari ini adalah Ki kuadrat. Pembacanya Ki kuadrat. Derajat bebasnya berapa? Derajat bebas nu dikurang nu nol. Nu ini, bacanya nu, bukan V, ya. Nu dikurang nu nol. Yaitu dimensi dari theta dikurangi dimensi dari theta pada hipotesis 0. Jadi theta dikurangi theta 0 dimensinya, jadi selisih dimensi. Itu apa namanya? Distribusi dari. Jadi kalau distribusinya apa? Oke. Likelihood ratio itu distribusinya apa? Nah, ingat ya, Ki kuadrat. Nah, setelah likelihood ratio itu dilogkan, kemudian dikalikan dengan min 2. Ya. Ini dalam teori inference mestinya sudah ada. Ya. Oke. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan wilayah kepercayaan, ya. Kalau ingat sekali lagi, kalau satu variabel itu selang kepercayaan. Kalau lebih dari satu, kalau misalnya 2 saja itu sudah wilayah kepercayaan, kan, misalnya bentuknya elipsoid. Ya. Kalau lebih dari 2 bentuknya kalau 2 elips, kalau lebih dari 2 elipsoid, ya. Nah, itu susah dijelaskan. Pokoknya kita hanya bisa memvisualisasi sampai dimensi 3. Jadi ini sekali lagi, ya, dari persamaan sebelumnya, ini persamaan 5-6 itu, bahwa peluang ini adalah T kuadrat, ya. Ini adalah proporsional dari F, ya, proporsional dari F, bahwa kalau ini lebih kecil dari, maka di sini 1 min alfa. Kalau ini lebih besar, di sini alfa, ya. Ini tergantung notasi di sini, ya. Oke. Jadi itu tanpa apa di sini ya dibilang bahwa whatever the value, berapapun nilai vektor rata-rata populasi mu dan multivariate covarian sigma, ya. Itu. Oke, ini biasanya yang dicetak dengan landasan abu-abu ini adalah ringkasannya ini, ya. Jadi di sini walaupun ini ya, 100 kali 1 min alpha persen confidence region, wilayah kepercayaan dari rata-rata sebaran multivariat normal ganda P adalah ellipsoid, bentuknya ellipsoid, ya, yang ditentukan dengan
di sini mu-nya berapa, sedemikian rupa sehingga, karena yang dicari itu mu-nya, karena X rata-rata ini data. Jadi di sini ada mu1, mu2, mu3 sampai mu-P gitu ya. Nanti persamaan di sebelah kiri itu bentuk kuadratik dari mu. Karena ini angka. Ini angka yang bukan angka mu vektor. Kan selang kepercayaan. Wilayah kepercayaan, sorry. Wilayah kepercayaan. Jadi wilayah kepercayaannya seperti apa? Nah, gitu ya. Nah, coba misalnya dalam teladan ini. Oh, ini kalau ini gambar ya, ini geometri, ini geometrinya yang ada kaitannya dengan apa namanya wilayah kepercayaan. Nah, jadi sebagaimana kita juga sudah belajar kalau ada kombinasi linier dari sebaran multivariat normal ya, multivariat normal ya. Kita juga bisa apa namanya mengelaborasi ini sebagai teladannya ya. Kalau X itu multivariat normal ganda P ya dengan vektor rata-rata mu dan matrik varian kovarian sigma. Kalau kita mau ingat ini ganda P ya. Kalau ini adalah kombinasi linier dari semua X ya. Nah, ini sudah menjadi dimensinya menjadi satu. Ya. Ini bukan P lagi, ini satu ya. Nah, jadi Z sama dengan kombinasi linear ini. Secara notasi matrik kita bisa tuliskan A transpose X. Jadi kalau ini kita tulis A1, A2 sampai AP, di sini X1, X2 sampai XP. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Maka rata-rata dari Z ini adalah A transpose mu. Nah, karena kalau ini nilai harapan dari Z, ini sama dengan, karena ini konstanta, nilai harapan dari X adalah vektor mu. Nilai harapan dari vektor X ini adalah vektor mu. Demikian juga variannya, kalau varian Z-nya, bentuk kuadratiknya, A transpose sigma A. Ya. Oke. Jadi distribusi dari Z itu, ingat ya, ini konstanta ini. Ini satu kali, ini kan apa namanya, satu kali P, ini P kali satu, jadi ya satu kali satu. Ini satu kali P, P kali P, P kali satu kali satu. Ini konstanta, ini juga konstanta. Oke, walaupun ini nulisnya dalam bentuk tebal, matriks ya, gitu. Nah, oke, ini sama aja, teman. Ini apa namanya notasinya dengan notasi matriks. Ya. Oke, kita lihat teladannya. Nah, ini selang pertanyaan bersama juga. Ya. Ini selang pertanyaan bersama kalau apa namanya kita punya apa namanya kombinasi linier, ya, kombinasi linier. Selang pertanyaan bersama dari kombinasi linier. Karena di sini ada untuk semua vektor A, ya, vektor A. Jadi kalau ada kombinasi linier, bedanya ini ada kita menggunakan A transpose SA ini adalah varian dari Z tadi. Anggap saja itu Z seperti tadi ya. Ini ya. A transpose SA. Nah, ini karena sigmanya tidak diketahui ya. Jadi A transpose sigma A diganti jadi A transpose SA. Oke. Teladannya, nah ini teladannya ini ya. Jadi misalnya kita ambil teladan 55 ini. N-nya 87. 87 college students on CLE program, CLEP. Ya. Kemudian yang X2-nya COT, ya. Dan X3-nya itu yang berkaitan dengan science, ya. Science. Oke, datanya jadi X1, X2, X3 sebetulnya, ya. X1, X2, X3. Nah, ada variabel X1, X2, X3, rata-ratanya, vektor rata-ratanya seperti ini, matrik varian kovariannya seperti ini. Ya. Nah, misalnya, dapatkan wilayah kepercayaan bersama 95% dari mu1, mu2, dan mu3. Ya. Oke. Nah, oke. Kita dapatkan dulu
untuk menghitung variabilitas ya, berdasarkan distribusi T kuadrat itu ada kaitannya dengan proporsional dengan distribusi F. Nah, kita hitung dulu ini. Tabel F dengan derajat bebas 3, 87 kurang 3, 84. Kalau alfanya 5%, ini kan 95 nih. Berarti di sini 5%. Itu berapa? Oh, nilainya 2,7 tuh, 2,7 ya. P-nya 3, N-nya 87. Kita hitung. Dari 3 kali 86 per 84 ya, berdasarkan hitungan ini ya. Oke. Berarti ininya 8,29. Nah, jadi itu 8,9 ya. Ingat pakai rumus yang terakhir ini ya. Nah, ini ya. Tinggal dikalikan A, ya, tinggal dikalikan A SA. ASA. Mana tadi? Di sini ya. Nah, ASA ya. Nih. Jadi mu satunya dari 503 sampai 550. Kan ini rata-ratanya 526,29 nih, ya kan? Nah, kalau dihitung benar, kalau untuk ngecek beneran bahwa 526,29 itu pasti di tengah-tengah ini. Jadi kalau ini ditambahkan bagi 2, dapatnya ini. Ya. Demikian juga untuk mu2 ya, mu2 54,69 itu di antara ini. Ya. Oke, persis tengah-tengah. Jadi makanya begini. Ini kan nilai estimasi titik. Jadi rata-rata populasi yang sesungguhnya untuk variabel 1 berapa? Nggak tahu. Ini adalah dari contoh dari data sampel saya peroleh 526,29. Nah, jadi dari sampel itu kita bisa ini menginterpretasikannya begini. Kita yakin 95% bahwa rata-rata variabel 1 ya, CLEP tadi nilainya di antara 503,06 dan 550,12. Ya. Jadi ini kita percaya. Percayanya berapa? 95%. Bahwa nilai populasi yang sebenarnya mu1 itu terletak di antara ini, ya. Gitu ya. Jangan mengatakan begini, oke, peluang bahwa mu1 terletak di antara ini sama ini 95%, bukan. Jadi interpretasinya tidak begitu. Kita yakin 95% bahwa rata-rata populasi variabel 1 itu di antara 503,06 dan 550,12. Ya. Nah, di situ. Berapa nggak tahu, pokoknya di situlah gitu. Kita yakin ada di situ. Nah, tapi kalau hanya 526 ini itu salah satu dari yang ada di sini, yang kebetulan dia ada di tengah-tengah. Ya, dia ada di tengah-tengah. Karena kiri dan kanannya dikurang dan ditambah dengan jumlah yang sama. Itu. Ya. Itu inference, makanya istilahnya inference itu pendugaan, ada kaitannya dengan pendugaan parameter atau pengujian hipotesis parameter. Nah ini kadang-kadang kita punya data yang lumayan besar, jadi large sample inferences, ya, large sample inferences about a population mean vector. Jadi kalau kadang kita punya data yang lumayan banyak, kalau datanya sedikit, nah justru yang harus diuji. Kalau misalnya walaupun univariat, kalau datanya sedikit, kita harus uji ya, apakah datanya normal apa enggak, gitu ya. Apalagi multivariat, ya. Kalau datanya banyak, nah, kan ada the law of number, kita bisa central limit theorem juga dukung itu ya. Nah, jadi kalau datanya besar, ya kita agak lebih nyaman meskipun kita tidak perlu khawatir bahwa uji multivariat normal itu harus dilakukan, misalnya gitu. Jadi di sini riset 54 mengatakan bahwa ini vektor, ya ini kalau
ini contoh acak ya, contoh acak dalam bentuk vektor ini ya. Random sampel dari populasi dengan min mu ya, dan varian kovarian sigma. Di sini tidak disebutkan dia normal apa enggak. Ya. Lihat nih. Ya. Andaikan vektor X1, vektor X2, vektor Xn yang merupakan contoh acak dari suatu populasi tidak disebut normal. Ya. Dengan vektor rata-rata populasi mu, tetap saja harus ada vektor rata-ratanya, rata-rata populasi mu, dan matriks varian kovarian yang positif definite, sigma. Ya. Oke, andaikan, nah ini, banyaknya sampel dikurang, banyaknya variabel itu besar ya, dan hipotesis nol ini ditolak, ya, dengan H1-nya tidak sama dengan nol, ya, mu-nya, vektor mu-nya, sorry, pada taraf nyata pengujian katakanlah alfa, ya, katakanlah alfa, ya, maka ini statistiknya, ya, yang digunakan, ini berlaku, ya. Ini kan T kuadrat nih, T kuadrat Telling. Padahal T kuadrat Telling itu dari asumsinya distribusi multivariat normal. Nah, jadi ini yang saya maksudkan. Apabila ukuran datanya besar, gitu ya, bahwa n min p itu cukup besar berapa? Ya, kalau ukuran ininya itu pastinya sebetulnya bisa disimulasikan. Oke lah, kalau misalnya di atas 100, oke, tidak masalah. P-nya, pokoknya N min P-nya besar ya. Kalau misalnya P-nya 10, N-nya 20, ya belum besar. Ini 20 kurang 10 belum besar ya. Jadi di sini Result 54 ini tidak menyebutkan apa distribusi dari masing-masing contoh ini diambil. Tidak disebutkan normal, bukan. Ya. Nah, jadi asalkan N min P ini besar, maka hipotesis ini ditolak apabila statistik T kuadrat ini lebih besar daripada Ki kuadrat. Ini pembandingnya Ki kuadrat ya. Ki kuadrat. Kalau yang tadi di sana tadi F ya, proporsional F ya. Di sini menggunakan tabel Ki kuadrat. Oke? Nah, berkaitan dengan itu, ini kan subbabnya kalau sampelnya besar, jadi large sample. Ya. How large it is, nah, kan dibilang how large seberapa besar tadi itu. Makanya bisa menjustifikasi misalnya kalau oke di atas 60 atau apalagi di atas 100, oke. Ya. Ada yang menjamin kalau datanya bagus, oke, ada yang menjamin oke di atas 30. Nah, artinya selisih ini di atas 30 ya. Bukan datanya 30, tapi selisih ini N min P-nya ini yang besar. Bukan N-nya yang besar. Nah, sedangkan pada kondisi large sample seperti ini, maka wilayah kepercayaannya menjadi begini. Wilayah kepercayaannya. Ini kan penduga titik nih, kombinasi linier, penduga titik ya, penduga titik. Nah, supaya menjadi penduga interval, ya, penduga interval, walau wilayah dari berapa sampai berapa gitu ya, maka di sini ditambah atau dikurang sesuatu. Ditambah atau kurang sesuatunya sebetulnya mirip dari seperti yang sebelumnya, hanya kalau sebelumnya menggunakan distribusi F, ini menggunakan distribusi Ki kuadrat. Oke? Nah, teladannya ada di sini ya, di bukunya Wilson. Oke, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi kuliah hari ini ya. Saya belum bisa memberikan teladan-teladan di Excel, tapi bisa kalian pelajari sendiri dengan data-data ini, perhitungannya apa sudah sesuai apa enggak kan gitu. Ini harus pakai latihan, entah pakai kalkulator atau pakai Excel misalnya gitu ya. Oke, kecuali ada yang
ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita sampai di sini. Ada yang bertanya? Belum? Oke ya, jadi ini kita belum membahas teknik-teknik multivariat. Kita masih bagaimana analisis multivariat ini khususnya untuk inference, yaitu apa namanya pendugaan parameter populasi dan pengujian hipotesis. Nah, yang barusan kita bicarakan itu yang berkaitan masih satu populasi, ya. Oke, kita lanjutkan lain waktu. Terima kasih, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.